Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Simbolon. Nah, tetap hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang yakni tema 1, subtema yang 3, KD 3.6 dan 4.6 dengan judul pemantulan dan penyerapan bunyi. Materi ajar. Nah, materi ajar kita yakni tentang pemantulan bunyi. Nanti pemantulan bunyi ada 3. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Nanti pada gaung ada benda atau bahan-bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Masuk ke pemantulan bunyi. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang memantulkan bunyi yakni seperti kaca, dinding, logam. Kemudian penyerapan bunyi. Nah, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Nah, contoh-contoh benda yang lunak itu atau yang menyerap bunyi itu seperti apa? Karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, masuk ke macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kamu di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal ini disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang singkat. Nah, ini bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli biasa terjadi pada kamar tidur ataupun kamar mandi. Nah, kalau kamu pernah bernyanyi di kamar mandi, pasti kamu merasa kok semakin nyaring ya suara ini ya. Yang tadinya suaramu compreng, tiba-tiba bagus sekali suara kamar mandi. Nah, itu dia tadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, jadi kalau kau nyanyi kamar mandi, pasti suaramu kayak biduan kamar mandi lah kau. Cantik kalau suaramu kan ya. Boleh, Bapak juga sering nyanyi kamar mandi ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ada yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak sangat jauh dari sumber bunyi. Nah, bisa dilihat contohnya. Contoh terjadi gema, nah itu bunyi aslinya pertama ada bernyanyi. Bunyi pantulnya itu setelah bernyanyi ada bernyanyi. Nah, kalau kita dengar itu gemanya seperti ini kira-kira. Bernyanyi, bernyanyi. Nah, kamu pasti pernah itu teriak-teriak di tebing-tebing, pasti seperti itu. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, gema biasa terjadi pada tepi jurang ataupun gua. Nah, kalau kau teriak di tepi jurang, kemari, 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 pasti seperti itu. Nah, itu dia gema. Dari gua juga di mulut gua. Pasti seperti itu. Gua, nanti seperti itu. Nah, itu dia yang dinamakan dengan gema. Bapak lanjut ke materi berikutnya yakni gaung. Nah, gaung ini disebut juga dengan keredam. Nah, gaung atau keredam ini adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar menjadi tidak jelas. Jadi gaung ini membuat bunyi menjadi tidak jelas. Contoh terjadinya gaung bisa dilihat, perhatikan. Bunyi asli bernyanyi. Nanti sebelum bunyi aslinya habis, bunyi pantulnya sudah ada kata bernyi. Nah, jadi terdengar dia seperti bunyi. Jadi kalau kau pernah lihat bioskop, contohnya seperti ini. Nah, ada tadi contohnya pada gedung pertunjukan bioskop. Nah, makanya kalau di bioskop atau gedung pertunjukan itu kamu lihat ada karpet di dinding-dindingnya. Nah, itu dia tadi gunanya untuk apa? Meredam terjadinya gaung agar suara dalam ruangan menjadi jelas. Tidak naik. Kalau nggak ada karpet, mungkin suaranya itu nggak kedengaran jelas. Ya,
Nah, seperti itu. Nah, makanya ini dibuat untuk mencegah terjadinya gaung. Ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara seperti kapas, busa, dan gabus. Bisa juga karpet, nah ya. Nah, itu dia. Makanya kalau kamu pernah nonton bioskop, kamu lihat dinding-dindingnya pasti itu banyak karpet. Agar apa? Tidak terjadi yang namanya gaung. Makanya bisa kamu menonton bioskop dengan enak karena suaranya jelas. Berikutnya, manfaat bunyi pantul. Nah, ada 4 manfaat bunyi pantul yang kita bahas. Nah, ada mengukur ke dalam laut, yang kedua mengetahui kedudukan benda dalam laut, yang ketiga mendeteksi keretakan logam, dan yang keempat USG atau ultrasonografi. Nah, itu saja anak-anak ya. Sekian dan terima kasih.